Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 278. Pada edisi ini kita berbicara tentang kalimat akan. Kalimat akan yang subjeknya bukan kata ganti. Sebelumnya kita berbicara mengenai kalimat sedang sekarang. Sebelum sedang sekarang itu kalimat kebiasaan sekarang. Kita menghabiskan 2 edisi untuk masing-masing jenis kalimat. Jadi kalimat kebiasaan 2 edisi, kalimat sedang sekarang 2 edisi, dan kalimat akan ini juga 2 edisi. Yang pertama, untuk kalimat yang subjeknya bukan kata ganti seperti ini. Yang kedua, yang subjeknya sama dengan kata ganti. Perlu dicatat bahwa kalimat kebiasaan menggunakan fi'il mudhari, kalimat sedang sekarang juga menggunakan fi'il mudhari, kalimat akan juga menggunakan fi'il mudhari. Jadi jenis kata kerja yang digunakan dalam kalimat kebiasaan, kalimat sedang, dan kalimat akan itu sama, yaitu fi'il mudhari. Kemudian kalimat akan ini bisa dituangkan dalam jumlah fi'liyah, bisa juga dituangkan dalam jumlah ismiyah, arti sama. Sekarang mari kita lihat kalimat akan yang dituangkan dalam jumlah fi'liyah. Jadi rumusnya ada awalan sa atau saufa. Sa atau saufa ini bermakna akan. Kemudian diikuti oleh fi'il mudhari, baru diikuti oleh fa'il sebagai subjek. Dalam kalimat kebiasaan ini enggak ada ini sa saufa ini. Dalam kalimat sedang juga enggak ada sa atau saufa. Sa atau saufa ini ditemukan hanya dalam kalimat akan. Dalam bahasa Inggris, kalimat akan itu dinamakan simple future tense. Ya. Kemudian perbedaan sa dengan saufa, sa ini menunjukkan near future. Near itu dekat, future itu akan datang. Jadi perbuatan itu akan terjadi dalam waktu dekat. Itu sa, near future. Sedangkan saufa itu distant future. Perbuatan itu akan terjadi dalam waktu yang relatif jauh, ya. Itu perbedaan sa dan saufa. Itu bisa kita lihat dalam latihan nomor 3. Saya akan bepergian sekarang. Berarti pekerjaan atau perbuatan bepergian itu akan terjadi dalam waktu dekat. Sekarang ini saya akan bepergian. Tetapi saya akan kembali setahun lagi. Dia berangkat sekarang, kemudian kembali setahun lagi. Jadi kembali ini itu distant future. Jadi ini kita gunakan saufa, yang ini kita gunakan sa. Itu kurang lebih perbedaan sa dengan saufa. Jadi rumusnya sa atau saufa, pilih salah satu, diikuti oleh mudhari sebagai verb, sebagai kata kerja, kemudian diikuti oleh fa'il sebagai subjek. Kemudian jika subjeknya itu mudzakkar itu maskulin, maka gunakan mudhari untuk huwa. Jadi gunakan mudhari untuk huwa jika subjeknya maskulin, mudzakkar. Kemudian gunakan mudhari untuk hiya jika subjeknya feminin atau muannas. Ciri mudhari mudzakkar, mudhari untuk huwa itu cirinya dia berawalan ya, seperti ini ya, kemudian dia tidak disambungkan dengan apapun. Yadhhabu ini mudhari untuk huwa, yadhhabu juga mudhari untuk huwa. Kemudian mudhari untuk hiya cirinya awalannya ta, kemudian dia juga tidak disambungkan dengan apapun. Tadhhabu. Jadi tadhhabu ini mudhari untuk hiya, yadhhabu ini mudhari untuk huwa. Kemudian pada contoh nomor 1, subjeknya itu at-tajir. Tajir itu
pedagang itu tunggal. Pedagang itu tunggal dan pedagangnya laki-laki ya. Bisa kita lihat oleh karena tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa pedagangnya itu perempuan. Tujar ini jamak dari tajir. Jadi tajir itu pedagang, tujar pedagang-pedagang. Jadi walaupun yang satu tunggal, yang satu jamak, tetapi jenis kelaminnya tetap laki-laki. Ya. Tajir itu pedagang laki-laki, tujar pedagang-pedagang laki-laki. Oleh karena itu kata kerja yang digunakan tidak berubah. Yadhabu juga yadhabu. Kemudian contoh berikutnya, pedagangnya perempuan, tajirah. Tajir itu pedagang laki-laki, pedagang perempuan tajiratun. Oleh karena subjeknya berjenis kelamin perempuan, maka gunakan mudhari untuk hiya. Untuk hiya ganti ya menjadi ta. Ya. Kemudian yang terakhir, subjeknya itu jamak. Jamak perempuan. Tajirah itu pedagang perempuan. Kalau pedagang-pedagang perempuan tajiratun. Jamak muannas salim. Jadi oleh karena jenis kelaminnya perempuan, kita gunakan satadhabu. Sama dengan ini, ya. Jadi nomor satu, sayadhabu tajiru ila suqi, pedagang itu laki-laki tunggal akan pergi ke pasar. Sayadhabu tujaru ila suqi, pedagang-pedagang laki-laki itu akan pergi ke pasar. Ini sayadhabu tajiratu, pedagang perempuan itu akan pergi ke pasar. Sayadhabu satadhabu ya. Satadhabu tajiratu, pedagang-pedagang perempuan itu akan pergi ke pasar. Yang digunakan sa berarti kepergian ke pasar itu terjadi dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat. Oke, itu kalimat akan fi'liyah. Kalimat akan itu juga dapat dinyatakan dalam kalimat ismiyah. Sebagaimana halnya kalimat kebiasaan dan kalimat sedang sekarang. Kalau dinyatakan dalam kalimat ismiyah, rumus yang dipakai ini mubtada sebagai subjek plus khabar sebagai predikat ya. Mubtada sebagai subjek plus khabar sebagai predikat. Kemudian yang berperan sebagai mubtada, yang berperan sebagai mubtada itu fa'il ini. Subjek dari jumlah fi'liyah ini itu kita ubah menjadi mubtada. Jadi kalau fa'il itu posisinya setelah kata kerja. Setelah kata kerja ya. Tapi kalau mubtada posisinya itu di depan, paling depan. Jadi ini kita ubah menjadi mubtada dan diposisikan di depan. Jadi rumus ismiyah mubtada plus sa atau sawfa mudhari' plus fa'il. Jadi sa atau sawfa mudhari' plus fa'il ini, sa atau sawfa mudhari' plus fa'il itu berperan sebagai khabar dalam jumlah ismiyah. Dalam jumlah fi'liyah dia merupakan jumlah fi'liyah. Sa, sawfa, mudhari', fa'il itu jumlah fi'liyah. Kalau di sini dia berperan sebagai khabar jumlah fi'liyah. Jadi ini contoh jumlah ismiyah yang khabarnya itu jumlah fi'liyah. Mubtadanya itu fa'il, kemudian khabarnya itu jumlah fi'liyah. Jadi nanti akan kita pelajari bahwa kalimat juga bisa berperan sebagai khabar ya, bisa berperan sebagai khabar. Kemudian ubah fa'il menjadi mubtada. Nah, ini fa'il kita ubah menjadi mubtada. Saufa ini ubah fa'il menjadi mubtada. Kemudian mubtada itu diletakkan di depan ya. Kemudian setelah kita ubah fa'il menjadi mubtada, selaraskan mubtada dan khabar dalam hal jenis kelamin dan bilangan ya, Ya, coba lihat jumlah ismiyah sayadhabu tajiru ila suqi. Kemudian ini fa'il. Jumlah fa'il ini menjadi mubtada. Ini kita posisikan di depan. Di depan sebagai mubtada. Kalau setelah kata kerja dia itu fa'il. Kalau di depan kalimat dia itu sebagai mubtada.
Kemudian selaraskan mubtada dan khabar atau fi'il mudhari ini jadi khabar, selaraskan dalam hal jenis kelamin dan bilangan. At-tajir jenis kelaminnya laki-laki, ini pun laki-laki kan. Lihat awalannya itu ya laki-laki. Kemudian ini tunggal, ini pun tunggal. Ya, yadhhabu itu fi'il mudhari untuk huwa. Jadi sudah selaras. Dengan kata lain, kalau subjeknya itu tunggal, tinggal balik saja. Ya, jadi dia akan menyelaraskan diri secara otomatis. Jadi keselarasan itu terjadi secara otomatis. Ya. Beda halnya kalau subjeknya itu tidak tunggal seperti ini. Ini sayadhhabu tujaru. Sayadhhabu tujaru, pedagang-pedagang itu akan pergi. Subjeknya jamak. Ya, subjeknya itu fa'il ya, setelah kata kerja itu jamak. Kalau dalam jumlah fi'liyah, kata kerja dengan subjek dengan fa'il itu hanya perlu diselaraskan dalam hal jenis kelamin saja. Jadi ini laki-laki, ini pun laki-laki ya. Jumlah tidak perlu. Ini jumlahnya kan jamak nih, pedagang-pedagang. Ini tidak perlu dijamakkan. Tapi kalau jumlah ismiyah, mubtada dan khabar itu perlu diselaraskan dalam hal bukan jenis kelamin saja, tapi juga bilangan. Jadi kalau mubtadanya at-tujaru, maka ini fi'il mudhari sebagai khabarnya ini harus jamak. Ini jamak, ini harus jamak. Fi'il mudhari jamak itu untuk hum ya. Itu sayadhhabuna. Dia berawalan dia, kemudian dia berakhir dengan una. Sayadhhabuna. Ini jamak ini. Apa arti sayadhhabuna? Mereka akan pergi. Merekanya ini waw ya. Waw ini dikenal dengan istilah waw jamaah. Jadi at-tujaru sayadhhabuna ila suq. Tidak boleh at-tujaru dibalik, kemudian ini tetap sayadhhabu. Tidak boleh. Jadi kita tinggal dibolehkan membalik saja apabila subjeknya itu tunggal. Seperti ini at-tajir. At-tajir tinggal balik saja. At-tajiru sayadhhabu ila suq. Tapi kalau jamaknya itu, kalau subjeknya itu jamak, jadi perlu ada penyesuaian dalam hal jenis bilangan. Oke, berikutnya at-tajiratu satadhhabu. At-tajirah itu pedagang perempuan itu. Pedagang perempuan itu akan pergi ke pasar. Akan pergi ke pasar. Jadi kita gunakan fi'il mudhari untuk perempuan tunggal, untuk hiya. Apa itu? Ini tadhhabu ini. Tadhhabu. Jadi dia berawalan ta, kemudian dia tidak bersambung dengan apapun. Kemudian kalau perempuan tunggal ini kita ubah ke dalam bentuk jamak, at-tajiratu sayadhhabna. Ini perlu disesuaikan dalam hal bilangan. At-tajiratu itu perempuan jamak, itu hunna itu ya, hunna. Oleh karena itu mudhari'nya itu mudhari untuk hunna. Mudhari untuk hunna itu tandanya apa? Dia berawalan dia, kemudian dia berakhir dengan nun niswah. Seperti ini, dia berawalan dia, kemudian dia berakhir dengan nah. Nah itu nun niswah, nun jamak perempuan. Jadi nah ini mengandung makna mereka ya. Jadi at-tajiratu sayadhhabna, pedagang-pedagang perempuan itu akan pergi ke pasar. Kalau pedagang-pedagang laki-laki itu at-tujaru sayadhhabuna ila suq. Kalau pedagang laki-laki itu tunggal, at-tajiru sayadhhabu. Kalau pedagang perempuan itu tunggal, at-tajiratu satadhhabu. Nah, itulah kalimat fi'liyah, kalimat ismiyah untuk kalimat akan. Ini merupakan pengulangan. Oleh karena kalimat kebiasaan juga seperti ini, kalimat sedang juga seperti ini. Cuman kalimat akan itu ada tambahan, ini awalan sa atau saufa. Sa atau saufa. Ini pun sebetulnya bisa dihilangkan sa atau saufa ini apabila keterangan waktu akannya itu jelas atau dinyatakan secara eksplisit. Kalau dalam kalimat ini keterangan waktu akan itu tidak dinyatakan secara eksplisit, jadi kita harus pakai sa. Tapi kalau misalnya dinyatakan secara eksplisit, misalnya besok, nah ini tanpa sa pun tidak apa-apa. At-tajiru yadhhabu ila suqi ghadan, misalnya besok.
Tapi kalau tidak dinyatakan secara eksplisit, kita harus tambahkan sa atau saufa. Untuk masing-masing jenis kalimat kebiasaan, kalimat sedang, kita mempelajari keterangan waktu yang relevan, ya. Misalnya untuk kalimat kebiasaan, keterangan waktunya pakai kulla, setiap, ya, setiap. Untuk kalimat sedang akan, keterangan waktunya itu apa itu? Sekarang, al-an. Al-an, bisa juga pada waktu ini, fi hadhihi lahzah, hari ini, al-yauma, al-yauma, pagi ini, hadha sabaha atau fi hadha sabahi. Coba lihat lagi itu. Di sini juga begitu, ya, keterangan waktu yang lazim digunakan untuk kalimat akan itu gadan. Coba lihat keterangan waktu itu mansub, ya. Jadi dia berakhir dengan fathah. Gadan itu besok, tomorrow. Gadan itu tomorrow. Kemudian gadan ini bisa juga kita perluas menjadi gadan sabahan. Coba lihat, gadan dulu baru sabahan. Sabahan itu pagi, ya. Gadan itu besok, besok pagi. Gadan sabahan, besok pagi. Besok pagi, tomorrow morning. Gadan sabahan itu tomorrow morning. Kemudian bisa juga dinyatakan begini, paginya dulu, sabahal ghad. Kalau paginya dulu, ininya itu rangkaiannya itu merupakan rangkaian idhafiyun. Jadi kata yang pertama itu tidak bertanwin, tidak beralif lam. Ya, kemudian yang kedua ini itu majrur sebagai mudhafun ilaih. Ini mudhafnya ini berharokat fathah oleh karena dia menunjukkan keterangan waktu yang dalam bahasa Arab itu mansub, ya. Ghadan masaan itu besok sore. Bisa juga kita dulukan masanya masa al-ghad. Jadi dihilangkan tanwin oleh karena dia difungsikan sebagai mudhaf. Kemudian al-ghad ini beralif lam, ya. Kemudian dia itu majrur oleh karena dia mudhafun ilaih. Jadi sabahal ghad itu besok pagi atau ghadan sabahan. Kalau besok sore masa al-ghad atau ghadan masaan. Bandingkan dengan pagi ini itu hadza sabaha, ya kan? Bisa juga dinyatakan dengan ungkapan pada pagi ini, fi hadza. Kalau fi hadza sabahnya itu beralif lam, kemudian majrur, fi hadza sabahi, fi hadza sabahi. Oke, berikutnya fi syahril qadim. Qadim itu akan datang, next. Jadi fi syahril qadim ini mengandung makna next month. Next month, bulan yang akan datang, bulan depan, ya. Bisa juga dihilangkan fi-nya. Kalau dihilangkan fi-nya, ini dimansubkan asyahra. Asyahra ini pun harus mansub al-qadimah. Asyahrul qadimah itu bulan depan. Itu sepadan dengan fi syahril qadim. Sama dengan hadzal masaa. Hadzal masaa artinya sore ini. Nah, kalau kita pakai fi hadzal masai, ya kan? Nah, itu. Coba lihat itu kemungkinan itu. Jadi asy-syahrul qadimah bulan depan. Ya, bulan depan. Kalau minggu depan al-usbu'a al-qadimah. Ya, al-usbu'a al-qadimah. Nah, kalau tahun depan as-sanata al-qadimata. Oleh karena sanah itu bertamar butuh. Ini sifat ini. Maka ini pun harus bertamar butuh. Kalau pakai fi syahril qadimi, fi syahril qadimi, pada bulan depan. Kalau pada minggu depan, fil usbu'il qadimi. Kalau tahun depan, fi sanatil qadimati. Yang terakhir, itu kombinasi ba'da dengan keterangan waktu ini. Kata benda ini. Ba'da yaumaini. Ba'da itu zarab, setelahnya itu harus majrur. Jadi yaumani 2 hari.
Kalau majrur yaumaini, ba'da yaumaini, 2 hari lagi atau setelah 2 hari. Setelah 2 hari mengandung makna 2 hari lagi. Kalau 2 minggu lagi ba'da usbu'aini. Kalau 2 bulan lagi ba'da syahraini. 2 tahun lagi ba'da sanataini. Ya. Coba diinikan itu, dihafalkan dan difahami itu, ya. Difahami dan diinikan. Jadi kita harus banyak latihan untuk membentuk keterangan waktu ini, ya. Keterangan waktu baik dalam kalimat akan, kalimat sedang sekarang, dan kalimat kebiasaan. Itu beda, ya, beda. Beda. Misalnya dalam kalimat kebiasaan, setiap pagi, kulla sabahin. Dalam kalimat sedang sekarang itu, pagi ini, hadza, ini pakai alif lam, hadza sabaha. Atau kita juga bisa pakai fi hadza sabahi. Itu kemungkinannya. Berdasarkan itu, mari kita kerjakan 5 latihan ini. Atau kalau kita hitung 10 kalimat, ya. Sebab setiap latihan itu bisa dinyatakan dalam jumlah fi'liyah, 1 jumlah ismiyah. Kita akan menunaikan, kita mulai dari nomor 5, ya. Kita akan menunaikan salat. Perhatikan, kata kerjanya itu menunaikan salat. Menunaikan salat itu shalla. Shalla itu fi'il madhi, ya. Kita akan pelajari nanti yang begini ini. Shalla yusalli, mudhari'nya yusalli. Shalla yusalli ini thulathi mazid, ya. Thulathi mazid. Oke. Shalla yusalli. Jadi shalla, dia laki-laki telah menunaikan sholat. Yusalli, dia laki-laki sedang menunaikan sholat. Kalau saya sedang menunaikan sholat, usalli, jadi ya diganti dengan hamzah, ya, usalli. Kalau kami menunaikan sholat, nusalli, ya, nusalli. Kalau engkau laki-laki, ya diganti dengan ta, tusalli. Itu artinya menunaikan sholat. Kita akan menunaikan sholat Id setelah terbit matahari. Jadi kelihatannya ini selang waktunya ini tidak lama ini. Barangkali kalimat ini diucapkan pada malam hari, atau barangkali 1 hari atau 1 hari sebelumnya. Jadi kita menggunakan sa, tidak saufa, ya. Jadi ini near future ini, near future. Jadi kita pakai sa untuk kita untuk nahnu, awalannya nun, ya. Awalannya nun. Berarti ya itu ganti dengan nun. Sanusalli. Ini kata kerja plus subjek. Subjeknya itu nahnu yang tersembunyi di sini. Sanusalli. Kalau kita itu kita ganti dengan akan, sausalli, sanusalli. Jadi kita akan menunaikan apa? Salat Aid, 2 kata, ya. Ini KB1, ini KB2. Rangkaian idhafiyun. Ya. Salat itu salah. Ya, salah. Kemudian Aid itu al-Aid. Jadi oleh karena ini objek, jadi salata. Salata ini mudhaf berperan sebagai objek, salata ini. Kemudian ini mudhafun ilaih, Aidi. Sanusalli salatal Aidi setelah ba'da, ya, setelah ba'da. Sini saya tulis ba'da. Ba'da terbit matahari. Perhatikan, terbit di sini sebagai kata benda, ya.
Ini kata benda. Jadi terbit itu kata kerja yang berperan sebagai kata benda. Terbit matahari. Dalam bahasa Inggris juga begitu. Sunrise, ya, rise itu bukan kata kerja. Itu kata kerja yang dibendakan, ya, kata kerja yang dibendakan. Ba'da terbit itu syuruk. Syuruk dia berasal dari kata kerja syaraqa. Syaraqa itu terbit. Terbit kata kerja. Kalau syuruk itu terbit kata benda. Kemudian terbit dikombinasikan dengan matahari. Ya, matahari. Ya, ba'da, ya, setelah ba'da itu harus majrur. Ba'da syuruki ini kata benda dua, ya, harus majrur. Ba'da syuruqis syamsi. Sanusalli salatal aidi ba'da syuruqis syamsi. Jadi kita akan menunaikan salat Aid setelah terbit matahari. Syuruq. Ya, jadi ini ada salat sunat, salat syuruq pada saat matahari terbit. Jadi kalau kita hendak mengatakan salat syuruq, salatus syuruqi, ya, salatus syuruqi, ya, syuruq ini lawan katanya ghurub. Ghurub itu terbenam, syuruq itu terbit, ya. Ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, ya, pada waktu maghrib. Kemudian syuruqus syamsi, terbitnya matahari, syuruqis syamsi. Sanusalli salatal aidi ba'da syuruqis syamsi. Itu kalau kita nyatakan dalam jumlah fi'liyah. Kalau kita nyatakan dalam jumlah ismiyah, ini subjeknya ini, fa'ilnya ini kita ubah menjadi mubtada. Kita letakkan di depan. Apa subjeknya? Nahnu. Mana nahnu tersembunyi di sini? Nahnu tersembunyi itu kita buat di depan. Kalau dia ditampilkan di depan, dia nggak bisa tersembunyi lagi. Dia harus kelihatan, ya. Dia harus kelihatan. Jadi nahnu. Ini sebagai apa? Sebagai mubtada. Nahnu itu apa? Kata ganti marfu terpisah. Kalau nahnu yang di sini itu kata ganti marfu tersembunyi. Nahnu sanusalli, baru nahnu sanusalli. Ini berkhabar, ya. Kita akan menunaikan terus salat al-Aid, salat Aid ba'da syuruqis syamsi. Oke, nomor 4. Anak-anak itu laki-laki, ya, akan memakai pakaian baru. Memakai itu labisa. Ini nomor 4, ya. Nomor 4. Memakai itu labisa. Coba lihat huruf kedua akar kata. Itu kasrah, berarti mudhari'nya itu mengacu pada varian A, ya. Jadi labisa yalbasu. Labisa yalbasu. Ini varian A. Ada dalil itu kan. Jadi apabila huruf kedua akar kata itu kasrah, maka huruf kedua akar kata mudhari itu fathah, atau dia mengacu pada varian A. Jadi labisa, dia laki-laki telah memakai. Yalbasu, dia laki-laki sedang atau akan memakai. Ya, memakai, ya, yalbasu. Memakai. Kemudian memakai pakaian. Ini pakaian-pakaian, ya, jamak ini, pakaian-pakaian. Pakaian itu kata benda, malbas. Pakaian itu malbas. Malbasun. Ini tunggal, jamaknya malabis. Jamaknya malabisu. Malabisu. Tidak bertanwin, ya.
ghairu munsharif. Jadi malbas itu pakaian, malabis itu pakaian-pakaian. Ini yang dalam bahasa Inggris itu disebut clothes. Ya. Jamak ya. Clothes. Kemudian baru itu jadid. Anak-anak itu laki-laki. Laki-laki berarti kita menggunakan fi'il mudhari untuk huwa, berawalan ya. Yalbasu ya. Ini yalbasu ini fi'il mudhari untuk huwa ini. Yalbasu ini kata kerjanya. Yalbasu kata kerjanya. Siapa yang memakai itu? Anak-anak itu. Al-auladu. Yalbasul auladu itu subjek. Apa yang mereka pakai? Pakaian-pakaian. Al-malabis. Nih. Al-malabisa. Ini objek ya. Oleh karena objek itu dia harus mansub. Kemudian setelah kata benda al-malabis ada lagi baru. Baru itu kata sifat yang menjelaskan al-malabis. Perhatikan al-malabis ini jamak tidak berakal ya. Pakaian-pakaian itu jamak, tapi dia tidak punya akal. Dia dijuluki jamak tidak berakal. Ada dalil mengenai jamak tidak berakal itu. Jamak tidak berakal itu ekivalen dengan perempuan tunggal. Jadi ini walaupun jamak kita anggap tunggal, tapi tunggal perempuan. Jadi kata sifatnya perempuan. Jadidah. Selaras dengan ini al-jadidata. Kenapa jadidah? Oleh karena ini perempuan tunggal, maka kata sifatnya juga harus perempuan tunggal ya. Selaras dengan kata benda yang dijelaskan ya. Ini beralif lam. Kemudian ini mansub. Kenapa mansub? Oleh karena dia objek. Yalbasul auladu al-malabisa al-jadidata. Ya, itu fi'liyah. Kalau ismiyah ini balik. Subjek itu kata kerja dibalik. Jadi al-auladu perhatikan subjeknya bukan tunggal. Kalau subjeknya tunggal balik saja, selesai. Kalau bukan tunggal setelah dibalik sesuaikan kata kerja dengan ini dengan subjeknya ini dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Al-auladu itu jamak. Oleh karena itu ini benar jamak. Yalbasuna. Fi'il mudhari untuk jamak laki-laki itu berawalan ya, kemudian berakhir dengan una. Ini waul jamaah. Al-auladu yalbasuna baru al-malabisa al-jadidata. Oke, berikutnya saya akan bepergian. Bepergian itu safara. Ini 3 ya. Bepergian itu safara sudah berulang kali dimunculkan dalam latihan. Safara mudhari'nya yusafiru. Akan kita pelajari nanti ini yang begini ini. Yusafiru. Ini termasuk kelompok kata kerja sulasi 3. Berbasis 3 huruf safara, tapi dia mazid, ada tambahan di situ yaitu alif. Artinya bepergian. Safara dia laki-laki telah bepergian, yusafiru dia laki-laki sedang bepergian. Nanti kalau ya kita ganti dengan mim, kemudian ini kita tanwinkan, dia menjadi musafirun. Dia menunjukkan orang. Ya, isim fa'il, orang yang bepergian. Jadi musafir. Ya, musafir. Jadi al-auladu yalbasuna sudah. Kemudian saya akan bepergian. Saya. Di sini dimunculkan sebetulnya pokok bahasan kita ini kalimat akan yang subjeknya itu yang subjeknya bukan kata ganti kan? Bukan kata ganti, tapi dalam latihan dimunculkan
dua kalimat akan yang subjeknya kata ganti. Yang pertama nomor 5, yang kedua nomor 3 saya. Ya, kita nggak begitu ini dengan itu. Oleh karena itu sudah kita pelajari di kalimat kebiasaan dan kalimat sedang sekarang, ya. Oke, jadi saya akan bepergian. Sausafiru ganti ya dengan hamzah. Sausafiru. Sini ya. Sausafiru al-ana. Sausafiru al-ana. Di sini kita menggunakan sa. Oleh karena apa? Oleh karena kegiatan bepergian ini akan terjadi dalam waktu dekat, ya. Near future. Sausafiru. Kalau masih lama, saufa usafiru. Sausafirul an. Tetapi saya walakinnani kita gunakan walakinnani, ya, walakinna itu dikombinasikan dengan saya, dia menjadi walakinnani. Jadi walakinna plus ana itu menjadi walakinnani. Saya akan kembali setahun lagi. Nah, ini akan kembali. Jadi akan kembalinya itu lama, setahun lagi, ya. Jadi kita gunakan saufa. Walakinnani saufa. Kita bisa menggunakan kata kerja ada ya'udu di situ, ya. Ada ya'udu. Nomor 3, ya. Nomor ya. Jadi bepergian itu safara. Kalau kembali ada ya'udu. Dia semakna dengan raja'a yarji'u. Ada ya'udu. Ini kembali. Ada itu fi'il madhi, dia laki-laki telah kembali. Kalau ya'udu mudhari, dia laki-laki akan atau sedang kembali, ya. Nanti kata kerja yang dibendakan aid itu kembali, aid. Salatul aid ini kembali artinya. Aidil Fitri, Aidil Adha, ya. Itu masdar namanya. Nanti kan kita ini kan insyaallah kan kita pelajari. Jadi sausafirul an walakinnani saufa saya kembali. Ya, ini ya ini kan dengan hamzah. Saufa a'udu. A'udu ini kata kerja plus subjek. Subjeknya saya yang tersembunyi di sini. Saufa a'udu, setahun lagi. Setahun lagi kita gunakan ini. Ba'da. Kalau ba'da yaumaini 2 hari lagi. Ya, kalau 2 tahun lagi ba'da sanataini. Kalau 1 tahun lagi ba'da sanatin. Ya. Tahunnya itu tunggal. Ba'da sanatin. Ba'da sanatin. Ba'da sanatin. Oke, berikutnya, kereta api itu akan berangkat 2 jam lagi, ya. Jadi itu nomor 2, ya. Jadi kosakata nomor 2 saya buat di sini. Berangkat itu ghadara, thulathi mazid. Ghadara yughadiru. Ghadara yughadiru. Ini berangkat. Ghadara dia laki-laki telah berangkat, yughadiru dia laki-laki sedang atau akan berangkat. Jadi yang berangkat itu apa? Kereta api. Kereta api itu laki-laki. Jadi kita gunakan fi'il mudhari untuk dia laki-laki, yughadiru. Akannya kita pakai sa, ya. Sayughadiru, kalau itu terjadi dalam waktu dekat, sayughadiru
Siapa yang akan berangkat itu? Kereta api Al-Qitar. Al-Qitaru. Al-Qitaru. Sayughadirul Qitaru. Kereta api itu akan berangkat 2 jam lagi. 2 jam lagi. Kita gunakan ba'da. Kalau 2 hari lagi, ba'da yaumaini. Kalau 2 jam lagi, ba'da. Jam itu sa'ah ya. Ba'da sa'ataini. 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 2 jam lagi. Kalau 2 hari lagi, ba'da yaumaini. Kalau 2 minggu lagi, ba'da usbu'aini. Kalau 2 bulan lagi, ba'da syahraini. Kalau 2 tahun lagi, ba'da sanataini. Yang terakhir, kapal itu akan sampai di pelabuhan Jeddah 2 hari lagi. Kapal itu safinah. Sampai itu sudah sering wasala yasilu ya. Sampai itu wasala yasilu. Wasala yasilu. Wasala yasilu. Wasala yasilu. Ini sulasi mujarrad, tapi huruf pertama itu huruf illat ya. Nah, ini seharusnya wasala yausilu, tapi wawunya itu dihilangkan. Nanti akan kita pelajari itu. Nah, jadi yang akan sampai itu apa? Kapal. Kapal itu safinah, perempuan. Perempuan. 2 hari lagi. 2 hari lagi kita anggap dekat ini atau jauh. Oke, kita anggap dekat. Jadi kita pakai sa. Jadi sa kapal itu dia perempuan. Jadi kita gunakan tasilu ya. Mudhari yang awalannya ta. Satasilu. Satasilu. Satasilu safinatu. Satasilu safinatu. Satasilu safinatu. Satasilu safinatu. Jadi kapal itu akan sampai di pelabuhan Mina. Mina. Pelabuhan itu Mina oleh karena ini fi Mina'i Jeddah. Jeddah itu Jeddah. Juddata. Nah, ini kombinasi 2 kata benda. Pelabuhan kata benda. Ya, Jeddah itu kata benda. Kata benda pertama itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, dia majrur oleh karena fi ya. Kemudian ini mudhafun ilaih, dia majrur. Dia majrur dengan fathah oleh karena Jeddah itu ghairu munsharif. Ya, fi bina'i Juddata 2 hari lagi ba'da yaumaini. Ba'da yaumaini. Yaumaini. Alhamdulillah kita sudah kerjakan 5 latihan. Coba teliti lagi dengan seksama di rumah, kemudian perbaiki seandainya ada kesalahan. Coba kita ini sekali lagi. Sanusalli salatal aidi ba'da syuruqi syamsi. Ya. Kita akan salat Aid setelah terbit matahari. Kalau kalimatnya kita ubah, kita akan salat Idul Fitri. Sanusalli salata Aidil Fitri ba'da syuruqi syamsi. Kemudian sanusalli itu kalau fi'liyah, kalau ismiyah ini subjeknya ini nahnu yang tersembunyi itu kita tampilkan di depan ya. Nahnu ini sanusalli salatal aidi ba'da syuruqi syamsi. Nomor 4, yalbasul auladu, ini auladu oleh karena subjek. Yalbasul auladu al malabisa al jadidata. Jadi anak-anak itu akan memakai pakaian baru.
Jadi keterangan waktunya tidak dinyatakan secara eksplisit, oleh karena itu kita tambahkan sa ya, supaya unsur akannya itu jelas. Sayalbasul auladal malabisa al-jadidata. Kalau selang waktunya masih lama, ini kita pakai saufa. Saufa yalbasul auladal malabisa al-jadidata. Itu kalau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah balik. Al-auladu, ini jamak. Kalau jamak sesuaikan. Tak bisa hanya dibalik saja. Al-auladu kita gunakan fi'il mudhari untuk jamak laki-laki. Awalannya ya, kemudian dia berakhir dengan una. Al-auladu yalbasuna al-malabisal jadidata. Oke, berikutnya sausafirul ana walakinnani saufa a'udu ba'da sanatin. Saya akan bepergian sekarang, tetapi saya akan kembali. A'udu, ya. Kalau dal itu kita ganti dengan zal, a'udhu artinya melindungi, ya. Saufa a'udu ba'da sanatin, ya. Jadi kalau kita nyatakan dalam jumlah ismiyah, sa'usafiru, saya akan bepergian, di sini subjek atau fa'ilnya itu ana yang tersembunyi. Kita angkat ana itu, taruh di depan. Ana sa'usafirul ana walakinnani saufa a'udu ba'da sanatin. Berikutnya sayughadirul qitaru ba'da sa'atain. Ghadara yughadiru, berangkat. Kereta api itu akan berangkat 2 jam lagi. Itu fi'liyah. Kalau ismiyah ini tunggal balik saja. Al-qitaru sayughadiru ba'da sa'ataini. Yang terakhir satasilu safinatu fi mina'i Juddah ba'da yaumaini. Kapal itu akan berangkat di pelabuhan, akan sampai di pelabuhan Juddah 2 hari lagi. Itu fi'liyah. Kalau ismiyah balik. Ini safinah subjek balik dengan kata kerja. Lihat ininya, subjeknya tunggal ya. Kalau tunggal balik saja. Satasilu safinatu fi bina'i Juddata ba'da yaum. Ini menjadi as-safinatu satasilu fi bina'i Juddata ba'da yaum ini. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga tambah lancar, semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.